Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini kita nyanyikan satu nyanyian dengan judul Tak Percuma. Di kebun anggurnya, kendati dunia tak menghiraukannya, namun Tuhan tak lupa saat Dia panggil pulang. Ada warisan abadi, kursi hormat dekat tatanya. Tak percuma, memerintah, surga kan sambut Dia, kita kan bersama. Genap karya, kesaksian iman, tak percuma. Dia lihat ibadah pelayan, Dia lihat ibadah pelayananmu, semua air mata dan pergumulanmu. Tak usah putus asa, ada rencana indah dari setiap peristiwa. Percaya pimpinan tangannya. Tak percuma, tak percuma, Tuhan kita telah bangkit, Dia memerintah, surga kan sambut Dia, kita kan bersama. Genap karya, kesaksian iman, tak percuma, tak percuma, tak percuma, Tuhan kita telah bangkit, Dia memerintah, surga kan sambut Dia, kita kan bersama. Genap karya, kesaksian iman, tak percuma. Sekali lagi kor, tak percuma, tak percuma, Tuhan kita tak bangkit, Dia memerintah, surga kan sambut Dia, kita kan bersama. Genap karya, kesaksian iman, tak percuma. Dua belas dari nyanyian tambahan, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kembali atas. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Seperti yang kau ingini, 21 dari nyanyian tambahan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kembali atas sekali lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan menerima firman-Mu, firman yang menjadi dasar kami menyembah-Mu pagi hari ini. Firman menjadi dasar kami untuk melewati hari-hari kami Tuhan, menjelang kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-13, 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Jadi ada 2 posisi pohon ara. Yang pertama adalah pohon ara yang berada di pinggir jalan. Itulah kehidupan yang tidak tergembala, kehidupan yang beredar-edar, akibatnya tidak menghasilkan buah, tidak berbuah. Tapi juga perlu diwaspadai, sudah berada di kebun anggur, artinya kehidupan yang sudah mengalami, digarap kerjakan oleh firman mempelai, kabar mempelai. Tetapi sayang kehidupan ini juga tidak menghasilkan buah, tidak menghasilkan buah. Ada 3 macam buah. Yang pertama adalah buah pertobatan atau buah kebenaran. Kemudian yang kedua adalah buah kesucian, sampai dengan buah kesempurnaan. Buah kesempurnaan. Jadi pohon ara yang ditanam di kebun anggur adalah menunjuk kehidupan yang tergembala. Tapi sayang sekali lagi bahwa kehidupan ini tidak menghasilkan buah, satupun tidak ada. Baik buah pertobatan tidak ada, buah kebenaran tidak ada, apalagi buah kesempurnaan. Buah kesempurnaan. Nah, di dalam pembacaan tadi kita membaca bahwa keadaan yang demikian ini sama dengan keadaan yang percuma atau sia-sia.
Jadi sekalipun kehidupan itu berada dalam kebun anggur, tapi Tuhan katakan bahwa itu adalah sia-sia. Sia-sia. Ini awasan untuk kita, terutama bagi kita yang hidup sudah tergembala dengan baik, sudah digembalakan oleh kabar mempelai, firman pengajaran yang benar. Jangan sampai ibadah kita merupakan satu ibadah yang sia-sia. Ibadah yang sia-sia. Ada beberapa hal dikaitkan dengan ibadah pelayanan, tetapi pada akhirnya adalah sampai pada kesia-siaan, sampai pada kata-kata percuma tadi. Yang pertama, Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13. Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ini percuma yang pertama. Dalam ibadah dikatakan percuma kalau dalam ibadah itu yang dia pegang adalah ajaran manusia, yang diajarkan adalah ajaran manusia. Nah, saya tunjukkan ajaran manusia itu seperti apa. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Jadi yang pertama, kesia-siaan, percuma dalam ibadah, sebab di dalam ibadah itu yang diajarkan adalah ajaran manusia. Mungkin kita bertanya, apa itu ajaran manusia? Bisa berupa adat istiadat. Loh om, apa enggak boleh om kita ini adat misalnya? Apa itu contohnya? Adat misalnya. Karena tiap daerah kan memiliki adat masing-masing. Yang penting adat-adat itu tidak bertentangan dengan firman, tidak mempengaruhi keselamatan. Contoh, hanya ada satu juru selamat, itulah pribadi Yesus. Mungkin lewat adat istiadat kita, kalau kita mau ke pasar, kalau kita mau berjalan, maka harus menghentakkan kaki 3 kali supaya selamat. Ya jangan kali itu. Itu keselamatan ada pada hentakan kaki ketiga tadi, bukan pada Yesus lagi. Kalau seperti itu jangan, kalau mengganggu keselamatan. Misalnya, apalagi harus hormat dengan orang tua, apalagi kita orang timur. Orang timur ada apa namanya, hormat dengan orang tua, bahasa yang lebih halus. Nah, itu kan adat istiadat. Tapi juga ada daerah lain yang sama, baik dengan orang tua ini apa gaya bahasanya, kalimatnya sama. Nah, adat istiadat itu boleh enggak om? Loh boleh. Loh di sana kok enggak? Lah adat istiadatnya beda. Kan tidak mengganggu keselamatan, dan boleh dalam Alkitab hormat dengan orang tua boleh. Jadi begitu. Jangan dikepiahu-ya, wow semua adat enggak boleh. Loh adat apa itu misalnya? Yang penting tidak mengganggu keselamatan. Satu.
Kemudian apalagi itu sama dengan sejalan dengan firman, hormat dengan orang tua. Loh bagaimana Om kalau sungkeman? Sungkeman itu bukan menyembah orang tua, bukan menyembah orang tua, bukan. Jadi tolong itu dibedakan juga dibedakan. Ada mungkin orang apa? Orang dari orang tertentu, mungkin dengan lambang tangan bagaimana? Bukan menyembah, memang salamnya begitu. Itu bukan menyembah. Nah ini semoga bisa dimengerti karena masing-masing kita memiliki adat istiadat. Kita yang mendengar firman ini dimanapun mungkin puluhan adat istiadat. Tapi yang penting itu. Jadi bukan berarti kalau adat semuanya dilarang. Belum tentu adat yang mana ini. Nah Yahudi adatnya begini. Firman Tuhan mengatakan hormati orang tua. Kalau adatnya Yahudi, apa yang biasa kita pergunakan untuk orang tua, misalnya itu biasa memberi apa, misalnya orang tua, uangkah dan seterusnya. Nah, kemudian uang ini tadi kita pergunakan untuk persembahan kepada Allah, maka orang ini tidak wajib lagi hormat pada orang tua. Nah, ini kan ajaran yang aneh. Ajarannya aneh, bertentangan dengan firman, ya jangan kalau begitu. Tidak boleh, itu adat istiadat. Nah ini sehingga apa? Sekalipun beribadah, sekalipun melayani, tetapi ibadahnya menjadi percuma atau sia-sia. Kemudian yang kedua, di dalam Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayatnya yang ke-26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah ini sudah berada dalam ibadah, sudah berada dalam pelayanan, mungkin hebat, tapi sayang satu ini apa? Tidak mengekang lidah. Untuk apa? Berkata sia-sia. Tidak mengekang lidah, untuk lidah ini memaki orang, ngatai orang dan seterusnya. Nah, jika ini terjadi, menipu dirinya dan sia-sialah ibadahnya. Sia-sialah ibadahnya. Nah ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Jadi sekali lagi, yang tidak tergembala, tidak berbuah kering. Waspada. Yang sudah tergembala, hati-hati, jangan sampai Tuhan katakan sia-sia. Mengapa sia-sia? Ajarannya ajaran manusia. Mengapa sia-sia? Dia tidak mengekang lidah. Tidak mengekang lidah. Filipi 2 ayat yang ke-16. Nah ini Filipi 2 ayatnya yang ke-15. Filipi 2 ayatnya yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini ada istilah sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Pegang firman kehidupan sama dengan pegang teguh firman pengajaran yang benar. Nah, jadi sudah beribadah, sudah melayani. Loh kenapa jadi sia-sia? Kenapa tidak berbuah? Sebab tidak pegang teguh firman pengajaran yang benar. Ayo, kalau kita bisa tahu apa itu pengajaran yang benar. Yang Om ajarkan itu saja yang benar, yang lainnya salah. Bukan. Yang benar adalah Alkitab. Tertulis dalam Alkitab, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu yang benar. Itu yang benar. Jika kita tidak pegang teguh firman, maka semuanya menjadi sia-sia. Sekalipun sudah beribadah melayani, tidak berbuah, sia-sia. Lanjut, satu hal lagi. Di dalam Matius pasal 7 21 sampai 23. 21 sampai 23. 21 sampai 23. Ini orang beribadah, orang melayani. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyah kamu. Sia-sia. Selama ini sudah ngusir setan, mandi. Kalau bahasa Jawa mandi.
diusir setannya ya pergi. Setannya ya pergi. Nah, kemudian apalagi mengadakan mujizat. Oh, hebat, luar biasa. Tapi sayang di sini kehidupan itu tidak taat, tidak melakukan kehendak Bapa sama dengan tidak taat. Jadi jangan dipikir kalau kita tidak taat, kemudian setan itu tidak pergi kalau diusir. Ya pergi juga. Setan itu licik. Waktu diusir pergi, yang usir tidak taat ya pergi. Karena setannya tahu ini bolonya kok, ya sudahlah, pura-pura saja, begitu. Kalau di zaman rasul-rasul hujan awal, wah setannya masih kaku, masih kaku. Begitu 7 anak sekewa ini ngusir, malah digagahi. Tapi kalau akhir zaman, makin lihai, makin lihai. Tidak seperti gaya-gaya dulu. Kalau gaya dulu mungkin tidak berani kalau gitu ngusir setan kalau tidak taat, nanti bisa digagahi sungguhan ini. Sekarang setan akhir zaman lihai. Kamu mau tidak taat, mau tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak apa-apa. Ngusir setan pun setannya juga pergi. Ya entah itu setannya pura-pura atau apa, ya lari, yang penting lari ya. Yang penting lari. Nah, sangkanya kan hebat, luar biasa. Aku datang setannya jijik sampai pergi. Nah, sangkanya hebat luar biasa, tapi setannya tahu kalau itu bolonya, ini temannya itu. Nah, ini semoga kita bisa mengerti firman Tuhan. Ibadahnya sia-sia, pelayanannya sia-sia. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Saya lanjut di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-7. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan saya lanjutkan ke sini. Yesaya 30 ayatnya yang ke-7. Yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Nah, jadi Mesir pertolongan, mengharapkan pertolongan pada Mesir, mengharapkan pertolongan pada dunia, mengharapkan pertolongan dari sia-sia. Sia-sia. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana supaya tidak sia-sia? Supaya tidak sia-sia. Mulai yang pertama, ajaran benar. Jangan sampai tidak benar. Pegang teguh ajaran yang benar. Kemudian yang berikutnya, jaga lidah, perkataan. Jangan salah, banyak salah. Jangan banyak-banyak sengaja salah. Sebab kaitannya adalah ibadah pelayanan. Kemudian berikutnya, taat. Sikap kita pada firman taat. Maka 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Maka jika itu semuanya ada, maka 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau pegang teguh firman, kemudian pegang teguh firman, ibadah, menjaga lidah, maka semuanya tidak sia-sia. Jerih payahmu, kita ibadah tidak sia-sia, kita melayani tidak sia-sia, ya begitu. Tinggal pilih kita mau sia-sia atau tidak, tergantung kita. Tergantung kita. Nah, salah satu kesia-siaan tadi berharap pada dunia. Nah, yang tidak sia-sia bagaimana? Berharap kepada Tuhan. Saya tuh berharapnya ya kepada Tuhan. Saya tidak berharap pada siapapun. Saya berharap pada Tuhan. Nah, mungkin begitu kita semuanya. Saya akan tunjukkan satu bukti. Apa sih buktinya orang berharap pada Tuhan itu? Di dalam Yesaya 30 tadi ayat 15 sampai 17. Nanti saudara baca selanjutnya, saya akan baca ayat 15 dan 17. Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Yesaya pasalnya yang ke-30, 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di tengah puncak gunung,
dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah ini, jadi bagaimana berharap pada Tuhan supaya tidak sia-sia? Dengan bertobat dan tinggal diam. Bertobat, berhenti berbuat dosa, tinggal diam. Nah, ini banyak koreksi diri. Jika didapati kesalahan, sadar, menyesal, mengaku, dan jika diampuni tidak berbuat lagi. Tenang. Tenang itu tergembala dengan baik. Tenang tergembala dengan baik. Pegang teguh firman yang benar. Percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Ini sama dengan berharap pada Tuhan. Maka tidak sia-sia, sebab pertolongan datang dari Tuhan. Nah, ayo pagi hari ini, apapun keadaan kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Ya ini, harus bertobat dan tinggal tenang. Selama kita tidak bertobat, tidak tenang, sama dengan kita masih mengandalkan manusia, dan itu semuanya akan sampai pada kesia-siaan, Ya ada beberapa saat pagi hari ini kita datang berlutut, kita menyembah Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Sudah sekian lama kita beribadah, sekian lama kita melayani Tuhan, jangan sampai semuanya menjadi sia-sia. Pujian tadi kita nyanyikan kembali nomor 21 dari nyanyian tambahan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sambil kita berlutut, skor sekali lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan hukur sekali lagi. Kesempatan pagi hari, jangan sampai setelah kita bisa beribadah, kita melayani, tapi tetap semuanya menjadi sia-sia sebab tidak berbuah. Tidak pegang teguh firman yang benar,
tidak menjaga lidah, tidak taat pada firman. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya,
Haleluya, haleluya,
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya, supaya apa yang kami lakukan Tuhan hari-hari ini semua tidak sia-sia, semuanya sampai mendapatkan upah kami hidup kekal bersama dengan Engkau. Saudara kita bersama bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku,
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan sekali lagi. Sekalipun sudah ibadah melayani, tapi jika tidak pegang teguh firman yang benar, tidak menjaga lidah, tidak taat, maka semua menjadi sia-sia. Mohon kemurahan Tuhan pagi hari ini, tidak ada satupun yang sampai sia-sia, tapi semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba. Haleluya, haleluya. Angkat dua belah tangan kita ke atas, kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan. Tolong kami semua. Hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Kami mengandalkan Engkau. Kami percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepadamu sampai Engkau menolong kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi, dalam pekerjaan Tuhan tolong. Perusahaan anak-Mu di Taiwan Tuhan tolong. Perusahaan baik perumahan di Ngawi juga di Tuban Tuhan menolong. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter, dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambil pecel madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong, bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, ekspedisi, Tuhan menolong semuanya. Demikian juga Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga Tuhan yang mencari sekolah baru juga Tuhan menolong. Perjodohan kaum muda Hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Tetap menjaga kesucian sampai masuk nikah yang benar. Saudara Yudi, Yuni, Mas Mes, Moni, Ria Jega, Ibu Berita Jega, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Limarjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Pilip, Bu Ani, Yosia Eki, Bapak Acun, Ibu Yati, anak Niko, Bapak Agus Estra, dan Ibu Nilamika Samuel, Bu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolep, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya.
Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resi, Tabet, Nico, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Edenia, Samuel, Kevin, Tanesha, Glory, Magdalena, Yosua, Sadra, Audi, Johannes, juga Angelin, Vina. Tuhan menolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesi, keluarga Bapak Nadia Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Puhan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamura, keluarga Pak Kris. Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Sanggam, Sihombing, Julis, Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Ambarita, juga Om Hari, keluarga Ibu Luceria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Arkita, keluarga Hari Sucipto, Mbah Sinem. Tuhan tolong semuanya. Bapak Junaidi Napitupul bersama dengan keluarga, Tuhan tolong. Bapak Sarono Eko Raharjo bersama keluarga, Tuhan tolong semuanya. Dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, Tuhan jamah mereka semuanya tanpa kami sebutkan satu persatu. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga berusaha mengganggu kesehatan kami, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh pilur-pilurmu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayanimu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tetangga kanan kiri depan belakang Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap memberserahkan dalam tangan kasih kemurahan. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh dari-Mu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Bagaimana mungkin ku melupakan semua yang telah Kau lakukan di hidupku. Bagaimana mungkin ku menjauh dari-Mu Tuhan, Kau yang selalu mengasihiku. Sudah terlalu banyak kebaikan-Mu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu
biar tetap ada sepanjang hidupku. Sudah terlalu banyak kebaikanmu yang telah ku terima sampai saat ini, tak mungkin ku dapat membalasnya. Besar kasih-Mu bagi hidupku, kini ku memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau selalu ada menjaga langkahku, kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku. Kebaikan dan kemurahan-Mu biar tetap ada sepanjang hidupku.